Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Masterday Official ya. Kali ini saya akan informasikan khususnya bagi guru-guru PNS yang ada di Kabupaten Garut khususnya ya. Dan umumnya bagi guru PNS yang ada di seluruh Indonesia yang kemungkinan ini adalah bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baik, di penghujung Desember itu tentunya pejabat penilai akan menilai kinerja kita selaku PNS ya di sebuah instansi atau khususnya di sekolahan ya. Nah, rekan-rekan guru di sini tentunya nanti di bulan Januari, tepatnya sekarang di bulan Januari itu sudah mulai sibuk ya, terutama kepala sekolah untuk menilai atau membuat sebuah SKP yang mana SKP itu adalah hasil dari penilaian ke pejabat penilai atau kepala sekolah. Nah, bagaimana cara membuatnya rekan-rekan? Ya, nah rekan-rekan bisa membuat sendiri dengan catatan bahwa rekan-rekan sudah punya nilai dari pejabat penilai atau kepala sekolah itu sendiri. Nah, tentunya rekan-rekan harus punya file dulu yang namanya file SKP untuk periode Juli sampai dengan Desember ya. Karena untuk bulan Januari sampai Juni itu sudah dilakukan pengukuran ya, tepatnya di pertengahan tahun kemarin di bulan Juni, akhir Juni atau awal Juli itu sudah melakukan pengukuran. Nah, tentunya rekan-rekan di sini nanti dihadapkan dengan beberapa sheet. Yang pertama itu ada data, kemudian ada cover, kemudian di sini ada form SKP. Nah, form SKP ini adalah form yang bulan Juli sampai Desember yang telah dibuat pada awal Juli tahun 2021 dulu, yang mana berisi kegiatan-kegiatan yang mungkin rekan-rekan nanti akan direalisasikan di 6 bulan periode kedua, yaitu Juli sampai Desember. Nah, kemudian rekan-rekan di sini nanti ya akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran di sini nanti silakan rekan-rekan download di deskripsi, ada link download untuk file SKP yang terintegrasi dengan PP nomor 30 tahun 2019 ya, yang sebelumnya kita menggunakan PP 46 2011 untuk periode Januari sampai dengan Juni. Nah, sekarang di Juli sampai Desember itu menggunakan PP 30 nomor 30 tahun 2019. Oke. Nah, ini filenya rekan-rekan atau formatnya seperti ini. Rekan-rekan tentunya sudah tahu juga ya. Atau yang belum tahu silakan pelajari. Kemudian di sini ya misalnya ini 0 dulu ya. Hapus dulu, silakan hapus. Ini juga hapus. Nah, awalnya seperti ini rekan-rekan ya. Jadi belum ada angka-angkanya atau angka kreditnya, kualitasnya masih kosong, dan waktunya juga di sini masih kosong. Nah, rekan-rekan tinggal mengisi di sini. Untuk kuantitas ini samakan dengan yang ada pada target, kolom target di sini ya. Jadi untuk sheet pengukuran di sini ada dua kolom yang harus diperhatikan, yaitu target dan realisasi. Nah, di sini tentunya kuantitasnya 1, ini juga 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 1 ya. Ini sesuai dengan yang ini. Oke. Kemudian yang harus diisi yang kedua adalah kualitas. Nah, kualitas ini adalah hasil dari penilaian pejabat penilai atau di sekolah itu biasanya kepala sekolah. Yang pertama di sini misalnya untuk kegiatan yang pertama adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, biasanya guru itu dimonitoring atau disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian administrasi yang ada di sekolah juga diperiksa oleh kepala sekolah. Nah, misalnya kepala sekolah memberikan nilai di sini 95. Kita tulis 95 di sini. Kemudian untuk wali kelas juga 95. Kemudian karya tulis di sini 80. Kemudian 85 misalnya ya. Kemudian pengembangan diri 95. Kemudian pengawas ujian 95, kemudian
kemudian anggota profesi juga 90. Oke, di sini waktunya harus sama dengan waktu yang ada pada target di sini. 6, ini 6, ini 6, ini 1, ini 1, ini juga 1. Nah, sehingga di sini akan didapat nilai, nah ini nilai 84,59 atau nilai capaian SKP 84,56. Nah, kalau sudah seperti itu, rekan-rekan silakan masuk ke perilaku kerja. Ya. Nah, perilaku kerja menurut PP 30 tahun 2019 itu ada 4, ada orientasi pelayanan, ada komitmen, ada inisiatif kerja, ada kerjasama, dan ada kepemimpinan. Nah, biasanya ini untuk kepemimpinan itu untuk guru dinolkan saja, dikosongkan saja, sedangkan yang lainnya itu diisi atau dikasih nilai oleh sekolah. Yang membedakan di sini adalah adanya inisiatif kerja, ya, dan ada yang dihapus, ya. Kemudian menjadi di sini inisiatif kerja. Nah, kemudian di sini silakan rekan-rekan isi. Misalnya 82, komitmen 82, inisiatif kerja ini 83, kerjasama ini adalah 82 misalnya. Sehingga di sini akan muncul nilai rata-rata dan nilai total, ya. Nah, setelah itu kita lihat penilaian. Nah, penilaian di sini, ya, ada 4 halaman biasanya, dari identitas pegawai, kemudian identitas pejabat penilai, dan identitas atasan pejabat penilai. Halaman yang selanjutnya, halaman yang kedua di sini adalah unsur yang dinilai. Ini di SKP ada secara otomatis ini akan muncul, ya, 84,59 itu dari mana? Dari pengukuran di sini 84,59. Kemudian di sini orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, ya, kerjasama, dan kepemimpinan itu ada dari perilaku kerja. Nah, di sini orientasi pelayanan, kemudian integritas, komitmen, ya, di sini komitmen. Saya ubah dulu. Komitmen, kemudian inisiatif kerja. Di sini yang terakhir adalah kepemimpinan. Di sini nol, ya. Sini kosongkan saja. Nah, sehingga di sini akan muncul nilai perilaku kerja dan sasaran kerja pegawai dengan nilai kumulatif, yaitu menjadi 83, ya. Nah, ini 70%. Nah, sesuai pasal 41 ayat 4 di PP 30 tahun 2019 di sini untuk bobot penilaian 70% dan perilaku kerja 30%. Unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Ini bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian 360 derajat. Nah, ya. Nah, jadi di sini 70% dan ini 30%, ya. Nah, setelah ini, kalau sudah ini berarti sudah selesai. Cuman kita harus melampirkan konversinya, ya. Konversi penilaiannya di sini bisa dilihat di penjelasan perhitungan, ya. Nah, di perhitungan di sini. Nah, karena nilainya itu, ya, untuk yang pertama di sini, ya, pertama yang di sini. Nah, ini untuk yang Januari Juni. Kemudian sudah ada nilainya di sini. Ya. Nah, nanti secara otomatis menghitung nilai kinerja PNS di sini, ya.
Pada tahun 2021 diperoleh menggunakan formula sebagai berikut. Nilai kerja PNS tahun 2021 sama dengan 50% kali nilai kerja 1 dan 50% kali nilai kinerja 2. Nah, nilai kinerja 1 itu dari Januari Juni, kemudian nilai kinerja 2 adalah Juli Desember. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat seorang PNS memperoleh nilai prestasi kerja PNS dan telah dikalkulasi menjadi nilai kinerja PNS periode Januari Juni yaitu 101 dengan baik. Pada bulan Juli, nah ini pada bulan Juli Desember yang bersangkutan memperoleh nilai kinerja PNS 83,89 sehingga nilai kinerja PNS yang diperoleh pada tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Nilai kerja PNS tahun 2021 50% kali 101, sedangkan ini 50% kali 83,46. Ini 9. Nah, kalau misalkan di sini penilaiannya adalah 83,89 berarti di sini menggunakan rumusan yang kedua di sini ya. Apabila nilai prestasi kerja PNS berada pada rank 76 sampai 90, maka nilai kerja PNS adalah ini rumusannya ya. Nah, kemudian di sini kita coba hitung kembali ya. 83. Nah, ini 100,7 untuk nilai kinerja yang kedua ya, 100,7. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ini 100,7. Nah, sehingga di sini kita masukkan lagi 100,7. Nah, ini ya. Nah, sehingga di sini nilai kinerja PNS tahun 2021 ini adalah 100,991 ya. Nah, di sini sebutan atau predikat penilaian kerja PNS di sini adalah rentangnya adalah ini. Baik, gitu. Ini untuk periode Januari Juni, sedangkan ini untuk periode Juli sampai Desember. Oke, nah begitulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengisi SKP yang terintegrasi dengan PP 30 tahun 2019. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.